Media pembelajaran geometri ular gemetar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Yuanita, NPM 17195037, semester 5B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Materi pada media ini adalah geometri bidang datar yang ditujukan untuk kelas 7 SMP. Yang bertujuan 1. Untuk menguasai rumus luas dan keliling untuk berbagai jenis segi empat dan segitiga dengan menggunakan media ular gemetar. 2. Untuk mengaplikasikan rumus luas dan keliling berbagai jenis segi empat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media alat ular gemetar. A. Tujuan permainan, menjadi pemain pertama yang mencapai kotak terakhir pada ular tangga. B. Aturan main ular gemetar. 1. Pemain terdiri dari 3 orang. 2. Tentukan siapa yang bermain terlebih dahulu dengan mengocok dadu untuk menentukan giliran pemain. Bagi pemain yang mendapat mata dadu tinggi, akan mendapat giliran pertama dan seterusnya. 3. Pion bergerak sesuai mata dadu yang keluar. 4. Jika pion berdiri di tangga, maka pemain naik melalui tangga. 5. Jika pion berdiri di mulut ular, maka pemain turun melalui ular. 6. Pemain mendapat giliran tambahan jika mendapat mata dadu 6. 7. Jika pion pemain berhenti di kotak yang memiliki tantangan, maka pemain harus menyelesaikan tantangan tersebut. Tantangan berupa soal luas dan keliling, segi empat dan segitiga. Selanjutnya yaitu aturan mengenai tantangan. 1. Apabila pemain dapat menyelesaikan tantangan, maka pemain dapat jalan ke giliran berikutnya. Namun jika tidak, pemain diberi hukuman tidak berjalan dalam 1 kali giliran. 2. Apabila pemain berhenti di kotak yang terdapat tangga dan pemain dapat menyelesaikan tantangan, maka pemain dapat naik tangga. 3. Apabila pemain terkendala dalam menyelesaikan tantangan, maka pemain diberi kesempatan untuk melihat rumus yang disediakan sebanyak 1 kali. 4. Jika lebih dari 1 kali dan pemain tidak bisa menjawab tantangan, maka akan didiskualifikasi atau kalah. Baiklah, langsung saja ke penerapannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuanita. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini kita akan belajar dan bermain dengan media pembelajaran ular gemetar, ular tangga geometri bidang datar. Baiklah, langsung saja kita untuk memulai permainan. Sebelum kita memulai permainan, kita harus mengocok terlebih dahulu untuk siapa yang lebih dahulu bermain. Kita mulai dengan pion pertama yang berwarna biru. Ternyata yang berwarna biru mendapatkan dadu nomor 3. Selanjutnya berwarna merah, kita kocok lagi. Yang berwarna merah ternyata mendapat dadu nomor 4. Selanjutnya yang berwarna putih, ternyata yang berwarna putih mendapat dadu nomor 2. Berarti urutan permainannya adalah yang berwarna merah terlebih dahulu, selanjutnya berwarna biru, dan yang selanjutnya pion yang berwarna putih. Untuk pion yang berwarna merah, kita lempar dadunya, ternyata mendapatkan nomor 2. Maka kita akan berjalan dari start menuju nomor 2. 1, 2. Ternyata di kotak nomor 2 terdapat sebuah tantangan atau soal yang berbunyi hitung luas persegi jika diketahui panjang sisinya 13 cm. Dan ternyata pemain pertama yang berwarna merah bisa menyelesaikan soal ini dan tidak butuh bantuan rumus ini untuk menyelesaikan soalnya. Ternyata jawaban dari pemain pertama itu benar, yaitu 169 cm. Berarti pemain pertama bisa lanjut ke kotak-kotak berikutnya. Nah, jawaban dari pemain pertama tadi bisa kita hapus karena untuk menghindari barangkali pemain berikutnya berhenti di kotak yang sama. Selanjutnya pion yang berwarna biru kita kocok.
ternyata mendapatkan nomor 3. Kita berjalan dari start 1, 2, 3. Ternyata di kotak nomor 3 tidak terdapat tantangan. Maka lanjut ke pion yang berikutnya, yaitu yang berwarna putih. Ternyata yang berwarna putih mendapatkan nomor 6, 2, 3, 4, 5, 6. Karena mendapatkan dadu nomor 6, maka pemain yang berwarna putih bisa melempar dadu 1 kali lagi. Ternyata mendapatkan dadu nomor 6. 1, 2, 3, 4. Ternyata di kotak nomor 9 juga tidak terdapat tantangan. Jadi kita lanjut ke pemain yang berwarna merah. Pemain yang berwarna merah mendapatkan dadu nomor 2. 1, 2. Ternyata di kotak nomor 4 terdapat soal atau tantangan, yaitu sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang alas 15 cm dan memiliki tinggi 20 cm. Cari dan hitunglah luas dari segitiga siku-siku tersebut. Untuk pemain merah naik tangga ini, maka pemain merah tersebut harus menyelesaikan tantangan yang terdapat di kotak nomor 4. Si merah juga bisa menyelesaikan soal dalam kotak ini dan tidak perlu menggunakan rumus ini. Ini adalah jawaban dari pion yang pertama, yaitu pion yang berwarna merah. Ternyata jawaban dari si merah itu benar, yaitu luas segitiga tersebut adalah 150 cm. Karena tadi si merah bisa menjawab soal dengan benar, maka si merah bisa naik ke tangga nomor kotak 15. Lanjut ke pion yang berwarna biru. Ternyata pion yang berwarna biru mendapatkan dadu nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam kotak nomor 8, ternyata terdapat sebuah soal atau tantangan yang harus dikerjakan oleh si biru ini. Soal atau tantangannya itu berbunyi, jika diketahui luas sebuah persegi adalah 121 cm, maka sisi panjang persegi adalah. Karena si biru tidak bisa menyelesaikan soalnya yang terdapat dalam tantangan ini, maka si biru akan ditinggal selama 1 kali giliran permainan. Kita lanjut untuk pion yang berwarna putih, kita lempar dadunya. Ternyata mendapat dadu nomor 4. Maka akan bergerak menuju 1, 2, 3, 4. Ternyata di kotak 14 tidak terdapat tantangan atau soal, maka kita lanjut ke pion yang berwarna merah, yaitu yang nomor 15. Nanti biru ini nggak ikut ya, karena ini ditinggal selama 1 kali giliran. Ternyata yang berwarna merah mendapat dadu nomor 2. Maka kita akan berjalan 1, 2. Dan di kotak nomor 17 juga tidak ada tantangan atau soal, maka si merah bisa lanjut ke permainan berikutnya. Ini sebenarnya giliran si biru ya, tapi si biru itu kita tinggal selama 1 kali giliran karena dia tidak bisa menjawab soal. Ini dapat nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di kotak nomor 19 terdapat sebuah soal dan terdapat juga sebuah tangga. Untuk menaiki tangga, si putih juga harus menjawab soal yang terdapat dalam kotak nomor 19, yaitu bunyinya suatu hiasan dinding berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 24 cm dan 20 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Ternyata si putih ini belum bisa menjawab, dan dia itu juga butuh melihat rumus, dan dia juga belum menggunakan kesempatannya untuk melihat rumus, maka si putih ini diperbolehkan untuk melihat rumus yang terdapat di dalam.
Nah, ini jawaban dari si putih. Luas hiasan layang-layang adalah 240 cm. Dan itu betul sekali jawabannya. Karena si putih bisa menjawab dan jawabannya itu benar 240 cm, maka si putih bisa naik ke tangga di kotak nomor 31. Jangan lupa kita hapus jawaban yang ada di papan tulis karena barangkali ada pion atau pemain lain yang berhenti di kotak yang sama. Lanjut ya ke pemain yang merah. 3, 1, 2, 3. Ternyata pemain merah terdapat di mulut ular ini, maka si merah ini bisa turun ke kotak yang terdapat ada ular. Karena tadi si biru udah dilewatin 1 kali giliran, maka giliran biru bermain. Ternyata si biru mendapatkan dadu nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ya, karena dia mendapatkan dadu nomor 6. Ternyata mendapat 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata si biru juga ikut-ikutan dulu. Karena mendapatkan 6 lagi, jadi kita kocok lagi. Wah, ternyata mendapatkan nomor 3. 1, 2, 3. Ternyata si biru ini berhenti di kotak yang sama saat si putih berada di kotak ini. Kalau si biru ini menyimak tadi jawaban yang dijawab si putih, maka si biru ini bisa menyelesaikan soal yang tadi. Nah, ternyata si biru ini bisa menyelesaikan soal yang tadi, maka si biru akan menjawab. Ternyata si biru tadi menyimak jawaban dari si putih dan jawabannya itu betul sekali 240 cm. Karena si biru ini bisa menyelesaikan soal, maka si biru bisa naik ke tangga bersama si putih. Kita lanjut ke pion yang berwarna merah. Wow, nomor 2. 1, 2. Ternyata di kotak nomor 18 juga terdapat sebuah soal yang berbunyi diketahui keliling sebuah jajar genjang adalah 52 cm. Jika panjang salah satu sisinya 16 cm, maka panjang sisi yang lain adalah. Nah, di sini si merah itu tidak bisa menyelesaikan soal yang terdapat dalam kotak 18. Dan si merah menggunakan kesempatannya untuk melihat rumus yang terdapat dalam bangun-bangun yang ada di sini. Oke, jadi panjang sisi jajar genjang yang lain adalah 10 cm. Wah, ternyata jawaban dari si merah itu benar, 10 cm. Maka si merah bisa melanjutkan ke kotak-kotak yang berikutnya. Jangan lupa setelah menyelesaikan kita hapus ya. Kita lanjut lagi. Berarti pion yang berwarna biru ya, karena tadi yang merah yang biru. Wah, ternyata si biru itu mendapatkan dadu nomor 2. 1, 2. Wah, ternyata si biru ini di kotak ini terdapat ular. Berarti si biru ini harus turun ke kotak nomor 8. Di kotak nomor 8 juga si biru harus menyelesaikan. Jika si biru tidak bisa menyelesaikan, maka si biru akan didiskualifikasi. Ternyata tadi si biru itu pernah di kotak ini dan dia tidak bisa menyelesaikan soal ini. Dan juga si biru berkata dia tidak bisa menyelesaikan soal yang terdapat di kotak nomor 8. Berarti si biru ini didiskualifikasi dan tidak bisa melanjutkan ke permainan berikutnya. Berarti tinggal 2 orang pemain yang ikut bermain di ular ini ya. Lanjut ke pion yang berwarna putih. Wah, ternyata yang putih mendapat dadu nomor 4. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata ada ular juga di sini. Jadi si putih ini turun ke kotak nomor 24. Lanjut ya. Nomor 2. Si merah mendapatkan nomor 2.
lagi. 1, 2. Wah, si merah juga berhenti di mulut ular, jadi si merah harus turun ke kotak nomor 16. Lanjut si putih. Wah, si putih mendapat dadu nomor 4. 1, 2, 3, 4. Ternyata di kotak nomor 28, untuk menaiki tangga, si putih juga harus menyelesaikan soal nomor 28. Soal nomor 28 berbunyi, suatu lapangan sepak bola memiliki ukuran panjang lapangan 50 meter dan lebar lapangan 30 meter. Tentukan luas lapangan sepak bola tersebut. Ternyata si putih bisa menjawab soal ini. Ini adalah jawaban si putih, luas lapangan adalah 1500 meter. Karena si putih bisa menjawab soal, si putih maka bisa melanjutkan ke tangga nomor 34. Dan di kotak nomor 34 juga ternyata ada sebuah soal yang berbunyi, jika diketahui sebuah segitiga bangun datar memiliki sisi-sisi di antaranya sisi A, sisi B, dan C dengan masing-masing panjangnya sebesar 12 cm, 8 cm, dan 5 cm. Tentukan keliling segitiga tersebut. Ternyata jawaban si putih itu benar. Luas segitiga itu 25 cm. Sekarang kita lanjut lagi untuk pion yang berwarna merah. Ternyata pion yang berwarna merah mendapat dadu nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Di kotak 21 ternyata tidak terdapat soal atau tantangan. Jadi kita lanjut aja. Ternyata si putih mendapatkan dadu nomor 3. Kita coba ya. 1, 2. Wah, ternyata ini si putih itu udah sampai ke kotak terakhir atau 36, tapi si putih mendapat dadu nomor 3. Jadi kita kembali lagi 3. Ternyata di kotak 35 terdapat sebuah ular, jadi si putih harus turun kotak 24. Oke, lanjut. Ternyata semakin susah. Nomor 2 untuk pion yang merah. 1, 2. Ternyata di kotak nomor 23 terdapat sebuah tantangan. Tantangannya itu kakak berlari mengelilingi lapangan berbentuk jajak genjang yang memiliki ukuran panjang 25 meter dan lebar 20 meter. Jika kakak mampu mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali, maka cara lintasan yang ditempuh oleh kakak adalah... Wah, ternyata si merah ini juga bisa menyelesaikan soal yang terdapat dalam kotak nomor 23. Dan kesempatannya juga untuk melihat rumus itu juga sudah digunakan. Mau tidak mau dia harus bisa menyelesaikan soal di waktu. Ternyata jawaban si merah itu sungguh panjang lintasan yang dikelilingi yang ditempuh oleh kakak itu 900 cm itu benar. Jadi si merah itu bisa melanjutkan ke kotak berikutnya. Kita lanjut ke kotak yang nomor putih. Ternyata yang kotak nomor putih itu mendapat dadu nomor 3. 1, 2, 3. Ternyata di kotak 27 itu juga terdapat soal atau tantangan. Jadi si putih bisa melanjutkan ke kotak berikutnya. Wah, ternyata dapat nomor 2. 1, 2. Si merah juga berhenti di sebuah kotak yang tidak terdapat tantangan. Lanjutnya 2 lagi untuk si putih. 1, 2. Lanjut si merah. Ternyata si merah mendapatkan dadu nomor 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Wah, ternyata si merah mendapatkan dadu nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay, ternyata yang memenangkan permainan adalah pion yang berwarna merah. Jadi si merah ini bisa memenangkan permainan dan dia juga yang paling awal berhenti di kotak terakhir. Yeay, selamat buat pion yang berwarna merah. Jadi itu saja penerapan media alat pembelajaran tulang gemetar yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.